Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas yang berkaitan mengenai tentang sholat sunnah yang dilaksanakan karena sebab, dimana sebelumnya kita sudah membahas secara detail dan terperinci yang berkaitan mengenai tentang sholat gerhana baik matahari maupun gerhana bulan, kemudian sholat sunnah masuk dan keluar rumah, kemudian ada sholat sunnah wudu, kemudian ada sholat sunnah tawaf. Pada malam hari ini kita membahas yang berkaitan mengenai tentang sholat sunnah, yaitu yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sebelum kita membahas lebih jauh, di sini kita akan paparkan dan menguraikan sedikit dari makna Idul Fitri. Idul Fitri, banyak di antara kaum muslimin yang salah memahami dari makna Idul Fitri tersebut. Sebagian mengatakan Idul Fitri memiliki makna kembali suci, karena dia mengambil kalimat Idul artinya kembali, Fitri artinya adalah suci. Dan ini adalah sebuah kesalahan yang terletak pada kesalahan bahasa. Jadi kesalahan ketika memahami Idul Fitri maknanya adalah kembali suci, ini adalah merupakan kesalahan dalam bahasa. Kemudian kesalahan di dalam bahasa terkait masalah Idul Fitri, sebagian kaum muslimin ada yang memahaminya dengan pemahaman Idul Fitri memiliki makna mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini adalah sebuah kesalahan. Kemudian kesalahan yang ketiga, sebagian juga memahami makna Idul Fitri adalah keyakinan, di mana mereka meyakini bahwa Idul Fitri maknanya adalah semua muslim Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah di antara tiga kesalahan makna dari Idul Fitri. Kita bahas apa yang dimaksud dengan Idul. Ya. Idul maknanya adalah dari kalimat ada ya'udu. Artinya adalah kembali. Atau dari kalimat al-audah. Disebutkan di dalam kitab fa innal 'ida mustaqqun minal 'audi. Sesungguhnya id itu diambil dari kata al-aud yang memiliki makna kembali. Wa qila lahu dzalika li'annahu ya'udu fi kulli 'amin. Dan disebut kembali karena dia terulang pada setiap tahun. Sebagaimana yang dinukilkan dari perkataan salah seorang ulama yang bernama Al-Karmani dan Zamakhsyari, annal id huwa surur, karena id adalah sebuah kebahagiaan yang berulang. Wa aqarra dzalika, dan itu telah ditetapkan anna kulla yaumin syuri'a ta'zimuhu yusamma idan. Semua hari yang disyariatkan untuk diagungkan disebut dengan id. Jadi jelas id maknanya adalah kembali, disebut kembali karena dia terulang pada setiap tahunnya. Terulang kembali pada setiap tahun. Ini makna yang pertama. Kemudian ada sebagian ulama yang memaknai id itu diambil dari kalimat al-adah. Adah itu artinya adalah adat, artinya kebiasaan, di mana setiap tahun kebiasaan kaum muslimin tepatnya pada tanggal 1 Syawal mereka berhari raya. Nah, inilah makna dari id yang sesungguhnya, yakni kembali. Kemudian yang berkaitan mengenai tentang fitri, kesalahan bahasa yang dipahami oleh sebagian masyarakat, fitri mereka memahami adalah kembali suci. Ya, di sini ada perbedaan antara fitri dengan fitrah. Ada perbedaan antara fitri dengan fitrah, di mana kita memahami bahwa apa yang dimaksud dengan fitrah. Yang dimaksud dengan fitrah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, al-khalqatul lati khalaqa 'alaiha al-bashar. Fitrah ini adalah kondisi awal penciptaan di mana manusia diciptakan pada kondisi tersebut. Nah, itu fitrah. Awal manusia diciptakan, fitrahnya seorang muslim ketika dia diciptakan, bukan hanya seorang muslim, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini.
fitrahnya ketika dia lahir ke muka bumi ini. Fitrahnya adalah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrah seorang ketika lahir di dunia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan ke muka bumi ini yuladu 'alal fitrah, yaitu dilahirkan dengan fitrah. Dengan makna ketika di awal diciptakan, setiap manusia dilahirkan dia dalam keadaan fitrah, yakni telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, telah meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan di muka bumi ini lahir dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yumassiranihi wa yumajjisanihi. Maka lingkungannya lah, kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak-anak tersebut, bisa dia berubah agama menjadi Nasrani, ataupun bisa dia berubah agama menjadi Yahudi, ataupun dia bisa menjadi Majusi. Akan tetapi pada hakikatnya setiap manusia dimanapun di alam semesta belahan dunia manapun, ketika lahir di muka bumi, fitrahnya adalah mengenal Allah dan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sejak awal dilahirkan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surat Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka tegakkanlah, hadapkanlah wajahmu yang lurus kepada agama yang lurus, yakni agama Islam. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, yakni fitrah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba lahir ke muka bumi, dia mengenal Allah. La tabdila li khalqillah, maka tidak ada yang bisa merubah hal tersebut. Dzalikat dinul qayyim, dan itu adalah agama yang lurus. Nah, jadi makna fitrah adalah ketika seseorang lahir dengan proses dia dilahirkan dalam kondisi dia sudah memahami dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi lingkunganlah, kedua orang tualah yang menjadikan kondisi manusia tersebut berubah arah. Dan itu yang dimaksud dengan fitrah. Nah, di sini kita membahas tentang fitri. Apa yang dimaksud dengan fitri? Fitri maknanya dari kalimat aftara yuftiru. Artinya adalah berbuka puasa. Disebut dengan Idul Fitri, ya. Artinya fitri di sini adalah di hari kemenangan pada tanggal 1 Syawal, seluruh umat Islam di muka bumi berbuka puasa. Artinya tidak ada yang puasa, tidak ada yang berpuasa, semuanya sudah berbuka pada tanggal 1 Syawal. Nah, itu disebut dengan fitri. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadis, la yazalun nas ala khairin. Tidaklah manusia itu berada di atas kebaikan ma'ajjalal fitr, selama mereka mau untuk menyegerakan berbuka puasa. Jadi Idul Fitri, Id artinya adalah kembali, sesuatu yang pernah terulang setiap tahunnya. Fitri, seseorang merasa dia sudah berbuka dan tidak melaksanakan ibadah puasa lagi, sehingga ketika berbuka disebut dengan fitri. Ya, tentu saja pada hari raya Idul Fitri ini adalah hari kemenangan. Disebut dengan hari kemenangan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada setiap hamba. Ya, jadi bukan berarti kita seakan bebas keluar dari ibadah pada bulan Ramadan, di mana bobot yang luar biasa. Allah memerintahkan kepada kita 30 hari berpuasa. Kemudian pada 1 Syawal kita tidak berpuasa, kita merasa bebas dan kita merasa itu hari kemenangan. Bukan demikian memahaminya. Yang dipahami hari kemenangan karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita hidayah, mampu melaksanakan puasa 30 hari, qiyamul lail, kita mampu untuk tilawatul Quran, kita mampu untuk bersedekah. Itu semua adalah hidayah dari Allah. Maka kata Allah, walitukmilul iddata, ketika seseorang telah disempurnakan puasanya selama 30 hari penuh, walitukmilul iddata walitukabirullah, maka setelah itu dia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala ma hadakum. Kenapa dia bertakbir? Karena dia mendapatkan hidayah dari Allah. Telah mendapatkan hidayah dari Allah selama di bulan Ramadan. Wala'allakum tashkurun, dan dengan sebab hidayah tersebutlah hendaklah kita seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu adalah makna Idul Fitri. Jadi Idul Fitri maknanya bukan kembali suci, dan juga bukan memiliki makna yang disebut dengan setiap muslim dosanya diampuni ketika Idul Fitri, kemudian bukan juga memiliki makna mohon maaf lahir dan batin. Ya. Kemudian sebagaimana yang kita ketahui, hari raya umat Islam itu ada dua, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Idul Fitri itu bertepatan dengan tanggal 1 Syawal. Adapun Idul Adha itu bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, atau mungkin di akhir-akhir bulan Syawal, Zulqa'dah atau Zulhijjah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari raya umat Islam ada dua, Idul Fitri dengan Idul Adha. Jadi tidak ada hari raya yang ketiga sebagaimana yang dilaksanakan oleh orang-orang Syiah, di mana mereka memiliki hari raya tersendiri. Mereka meyakini adanya hari raya disebut dengan hari raya Idul Ghadir, di mana mereka meyakini pada tanggal 18 Dzulhijjah, di situ di mana Rasulullah SAW menunjuk sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Tentu dalam hal ini akan terjadi perdebatan, akan tetapi kita meyakini bahwa umat Islam memiliki dua hari raya, yakni adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, qadima Rasulullah SAW al-Madinah. Jadi ketika Rasulullah SAW mendatangi kota Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihi ma fil jahiliyah. Jadi pada saat itu penduduk Madinah memiliki dua hari khusus, yang mereka di dalam dua hari khusus ini bermain-main pada masa jahiliyah. Mereka bergembira dengan dua hari tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti dua hari tersebut dengan yang lebih baik darinya. Yaumal fitri wa yauman nahri. Ya, ini adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Adapun dalil disyariatkannya seorang hamba untuk berhari raya pada hari raya kedua hari raya tersebut, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kalian karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Artinya ini anjuran kita untuk melaksanakan salat pada hari raya Idul Adha, dan ada anjuran kita untuk berkurban bagi siapa yang mampu. Dan Al-Qatadah mengatakan di dalam ayat ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Idul Adha. Bagaimana hukum melaksanakan Idul Adha, salat Idul Adha dan Idul Fitri? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada sebahagian ulama, khususnya dari kalangan madhab Hanafiyah, ini mengatakan bahwa salat Idul Fitri hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin. Dan mereka menyebutkan wajibnya salat Idul Fitri dan Idul Adha ala man tajibu alaihi al-jum'atu bi syara'itiha. Mereka dihukumi wajib sebagaimana kita wajibnya melaksanakan ibadah salat Jumat. Di antara salah satu dalil, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya wajib, bahwa dulu ketika Rasulullah SAW di zaman beliau terjadi Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, kata Ummu Atiyah, amarona ta'nin Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kami pada saat salat Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, agar mengeluarkan para gadis-gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita-wanita yang dipingit. Begitu pula wanita yang sedang haid pun disuruh keluar. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat salat. Nah, ini adalah dalil para ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa salat Idul Fitri itu wajib, di mana seluruh wanita-wanita dianjurkan untuk keluar rumah menghadiri tempat perayaan dan tempat pelaksanaan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha.
Kenapa? Sebagai syiar. Akan tetapi wanita-wanita haid pada saat itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjauhi tempat salat. Maka jangan heran kalau ini adalah sebuah pendapat. Ya, kita katakan ini adalah sebuah pendapat ulama, dia boleh saja berpendapat dan dia memiliki dalil. Tentu saja ini adalah dalam masalah fikih. Akan tetapi nanti kita akan sebutkan mana pendapat yang terkuat dan mana pendapat yang dipakai dan yang dipilih oleh a'immatul muslimin, para imam-imam dan para ulama kaum muslimin. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa salat Idul Fitri atau Idul Adha hukumnya fardu kifayah. Jika sudah dilaksanakan oleh sekelompok orang, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Ya. Mereka mengkiaskan salat Idul Fitri dengan salat jenazah. Karena salat jenazah tidak adanya adzan dan iqamah, dan salat Idul Fitri maupun Idul Adha juga tidak memiliki adzan dan iqamah. Sehingga mereka mengkiaskan salat Idul Fitri dan salat jenazah dan mereka mengatakan hukumnya fardu kifayah. Tentu saja kita bisa bantah bahwa salat jenazah adalah haknya mayit, akan tetapi salat Idul Fitri ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang ketiga, ini adalah pendapat yang paling dipilih dan disepakati oleh seluruh para ulama dan memiliki dalil yang sangat kuat sekali, yakni pelaksanaan salat Idul Fitri bagi seorang kaum muslimin maupun Idul Adha hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika dari Talhah bin Ubaidillah datang seorang laki-laki bertemu Rasulullah SAW, kemudian menanyakan tentang Islam. Rasulullah menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wal lailati. Jadi salat yang wajib itu dalam sehari semalam ada 5 waktu. Sebagaimana yang kita ketahui ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan dan bertanya, hal alayya ghairuha? Apakah bagiku ada kewajiban yang lain selain yang 5 waktu ini? Rasulullah SAW mengatakan, qala la illa an tatatawwa'a. Tidak, kecuali engkau ingin menambah sunnah, ingin menambah salat-salat yang lainnya sebagaimana yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu pula pada hadis Mu'adz, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke suatu daerah, maka Rasulullah menitipkan pesan kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal, fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Mu'adz sampaikan kepada para penduduk tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi mereka untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan tentu saja dalam kedua dalil yang kita sebutkan di sini tidak ada Rasulullah mengatakan bahwa sholat Idul Fitri maupun Idul Adha wajib atau bagian dari yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita memahami bahwa Idul Fitri dan Idul Adha hukum salatnya adalah sunnah. Namun jika ada orang yang berpendapat wajib, ya sebagaimana yang kita lihat ada sebagian ustadz ya, di media sosial yang mengatakan bahwa Idul Fitri wajib. Kenapa? Seluruh wanita, seluruh mukminat itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk keluar sebagai syiar meramaikan tempat salat, pelaksanaan salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah ini karena berlandaskan dari hadis yang kita sebutkan tadi. Nah itu yang berkaitan mengenai tentang salat Idul Fitri dan salat Idul Adha dan hukumnya adalah sunnah. Kemudian salah satu di antara hikmah disyariatkannya 2 hari raya tersebut di dalam agama kita, agama Islam, agar seseorang muslim bisa berpenampilan baik ketika keluar rumah, kemudian menggunakan hiasan-hiasan, memakai pakaian yang terbaik. Mereka bermain-main pada hari itu, bersilaturahim, bergembira, dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kebahagiaan ini tidak terbudaya kepada satu golongan etnis tertentu, bukan. Bukan hanya yang bahagia ketika Idul Fitri ataupun Idul Adha hanya orang Arab, bukan. Bahkan orang-orang non-Arab, khususnya kita yang tinggal di Indonesia, ya, orang-orang kaum muslimin dan mukmin, tentunya ketika kita Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kita berbangga dan berbahagia pada kondisi tersebut.
Kemudian masalah waktu, para ulama mengatakan bahwa waktu dimulainya dan terbitnya matahari sampai matahari tergelincir. Di sini Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, salah seorang ulama dari kalangan madhab Hambali, beliau mengatakan wa yusannu taqdimul adha, disunnahkan untuk mempercepat pelaksanaan sholat Idul Adha ketika matahari sudah mulai terbit. Ini disunnahkan. Kenapa? Lihat tasya waktu tadhiyah, agar kita memiliki waktu yang luas terkait masalah penyembelihan. Ya, kita disunnahkan untuk mempercepat pelaksanaan Idul Adha. Ya, matahari sudah terbit atau mungkin biasanya kita melaksanakan salat Id itu jam 7, mungkin bisa jam 7 kurang 15. Ya, kenapa? Agar kita memiliki waktu yang luas ketika penyembelihan. Wa ta'khirul fitri, dan pelaksanaan salat Idul Fitri itu pada hakikatnya diundur. Ya, pada hakikatnya diundur, itu disunnahkan. Kenapa? Alasannya adalah lihat tasya waktu ikhraji shadaqatil fitri, agar kita memiliki waktu yang luas untuk mengeluarkan zakat fitrah dan menyalurkannya kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Wa hadza madhhabus Syafi'i wa la a'lamu fihi khilafan. Dan ini adalah madhab Syafi'i dan tidak ditemukan di dalamnya perbedaan pendapat. Terkait masalah takbir, ya, ketika kita memasuki hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, di situ ada takbir. Ada itu takbir mutlak, ada itu takbir muqayyad. Takbir mutlak ini adalah takbir yang kita tidak berpatokan kepada waktu maupun tempat. Di mana saja kita bertakbir, di jalan kita bertakbir, di rumah, di masjid, ketika sudah masuk 1 Syawal dan kita sudah menyempurnakan ibadah puasa kita selama 30 hari atau sudah masuk tanggal 10 Dzulhijjah, maka kita disunnahkan untuk bertakbir. Di mana saja itu disebut dengan takbir mutlak. Ya. Sampai kapan takbir mutlak ini? Sampai selesai kita melaksanakan salat Id. Kalau di dalam salat Idul Fitri kita ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini adalah sebuah takbir yang terikat dengan salat. Jadi kita takbir ba'da salat itu dimulai, dan di sini ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan pada hari 1 Syawal ba'da subuh, ataupun jika ada yang mau melakukan setelah dia melaksanakan ibadah puasa dan menyempurnakan 30 hari, maka ba'da maghrib pun sudah boleh bertakbir. Nah, ini adalah takbir muqayyad. Selesainya adalah ketika khatib telah menyampaikan khutbahnya pada hari raya Idul Fitri. Kemudian pada hari raya Idul Adha, takbir muqayyadnya yang dia berkaitan mengenai tentang sesuatu dan ba'da salat itu sampai selesainya hari tasyrik, hari yang diperbolehkan untuk penyembelihan. Kemudian untuk masalah tempat, sebagaimana yang kita mengetahui, banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa disunnahkan untuk melaksanakan sholat kedua Id tersebut itu di tempat sholat di tanah lapang. Rasulullah menyebutkan dalam hadis, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitrin ilal musalla. Rasulullah keluar pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha ke tempat sholat. Rasulullah tidak mengatakan ilal masjidi, akan tetapi ke tempat sholat. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ilal musalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha kana yakhruju ilal musalla, dan beliau keluar ke musalla, ke tempat sholat, wa yada'u masjidahu, dan dia meninggalkan masjid. Tentu dianjurkan bagi kita untuk pelaksanaan kedua sholat tersebut pada Idul Fitri dan Idul Adha di tanah lapang. Akan tetapi bagaimana dengan ketika kita mengalami cuaca buruk, artinya kondisi hujan atau kemarau yang panas sangat luar biasa dimulai dari sejak terbitnya matahari, atau mungkin kita tidak memiliki tempat dan padatnya penduduk, maka tidak mengapa untuk dilaksanakan di masjid. Kemudian berikutnya adalah yang berkaitan mengenai tentang tata cara pelaksanaan kedua Id tersebut, di mana pelaksanaan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama,
tata cara pelaksanaannya sholatnya adalah yaitu melaksanakan sholat tersebut sebagaimana kita melaksanakan sholat 2 rakaat yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita melaksanakan sholat qobliyah, kita melaksanakan sholat ba'diyah, kita melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Seperti itulah kita melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha tanpa ada tambahan takbir. Nah, ini tata cara sholat yang pertama. Dan ini adalah pendapat. Lagi-lagi kita katakan ini adalah pendapat. Kemudian tata cara sholat yang sempurna yang disebutkan oleh para ulama sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama memulai dengan takbiratul ihram, kemudian membaca istiftah sebagaimana sholat pada umumnya, kemudian bertakbir, takbir tambahan sebanyak 7 kali. Pada rakaat pertama itu kita bertakbir sebanyak 7 kali, dan di sini ada perbedaan di antara para ulama, apakah takbiratul ihram ini termasuk bagian dari hitungan takbir tambahan. Ketika seseorang takbiratul ihram itu sudah termasuk di antara takbir tambahan atau tidak, atau itu termasuk bagian takbiratul ihram. Nah, di sini sebagian ulama mengatakan bahwa takbir pada salat Id, ya, Idul Fitri maupun Idul Adha itu takbir rakaat pertama sebanyak 7 kali di luar takbiratul ihram. Kemudian pada rakaat yang kedua kita takbir sebanyak 5 kali, itu di luar takbir setelah seseorang bangkit dari sujud. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, anna Rasulullah SAW kabbara fil idain. Rasulullah bertakbir ketika sholat itu sebanyak 12 kali takbir. Sab'an fil ula, 7 pada rakaat pertama, wa khamsan fil akhir, dan 5 takbir pada rakaat yang kedua. Siwa takbiratis shalah, di lain dan di luar takbiratul ihram atau takbir pada rakaat kedua setelah bangkit dari sujud. Sebagaimana yang kita bisa praktekkan di dalam kegiatan kita, rutinitas kita dalam tahunan. Kemudian adapun hukum takbir tambahan 7 kali, 5 kali ini adalah sunnah. Ini adalah sunnah. Begitu pula terkait masalah mengangkat tangan setiap kali takbir, ini disunnahkan untuk mengangkat tangan. Disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, wa yarfa'u ma fi kulli takbiratin yukabbiruha qabla ruku'. Dan mereka mengangkat tangannya ketika takbir tambahan, yaitu takbir yang 7 kali tersebut, itu adalah hukumnya sunnah. Kemudian apakah ada zikir tertentu di sela-sela takbir? Ketika kita di dalam sholat Idul Fitri, tentunya di sela-sela 7 kali takbir maupun 5 kali takbir, apakah ada zikir-zikir tertentu atau bacaan-bacaan doa tertentu? Sebagian ulama mengatakan tidak ada, dan mereka mengatakan cukup diam saja kita bertakbir dan menunggu imam untuk memimpin takbir Allahu Akbar tanpa adanya bacaan dan zikir tertentu. Kemudian sebagian para ulama mengatakan, sebagaimana juga yang tertera di dalam hadis, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah hukumnya sunnah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah bacaan di sela-sela takbir selain takbiratul ihram. Kemudian berkaitan mengenai tentang surat yang dibaca ketika pelaksanaan salat Idul Adha dan Idul Fitri, ya, ketika seorang imam hendaklah dia membaca, yang pertama, riwayat yang pertama disebutkan Rasulullah membaca pada saat itu membaca surat Qaf wal Qur'anul Majid, dan rakaat yang kedua membaca surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, surat Al-Qamar. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah pada saat itu membaca surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, sebagaimana yang Rasulullah selalu merutinkan. Akan tetapi ini bukan menjadi sebuah kewajiban. Pada setiap hari Jumat Rasulullah membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Begitu pula dengan salat Idul Fitri dengan Idul Adha, disunnahkan kita untuk membaca Al-Ghasyiyah. Rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua adalah surat Al-Ghasyiyah. Dan ini kenapa disunnahkan? Karena menilai dan menimbang bahwa
surat tersebut memiliki makna yang agung di mana kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengingat terkait masalah adanya akhir zaman. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah yang berkaitan mengenai tentang khutbah Idul Fitri. Khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha itu hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan syahidtu salata yaumal fitri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman fakulluhum yusalliha qabla al-khutbah. Aku melihat pada hari raya Idul Fitri para sahabat bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, fakulluhum yusalliha qabla al-khutbah, dan mereka salat sebelum melaksanakan khutbah. Dan khutbah hukumnya adalah sunnah, artinya ketika seorang jamaah dia meninggalkan khutbah maka tidak mengapa, akan tetapi sangat dianjurkan, sangat ditekankan dia untuk mengikuti khutbah karena ini adalah bagian dari syiar bagi kemenangan bagi hari raya umat Islam, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan berikutnya adalah yang berkaitan mengenai tentang bagaimana ketika hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha itu bertepatan dengan hari Jumat. Bertepatan dengan hari Jumat. Di sini ada 3 pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Pendapat yang pertama, ketika Idul Fitri ataupun Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, itu sholat Jumatnya tidak gugur. Sholat Jumatnya tidak gugur, dan ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah. Mereka berdalil dengan keumuman ayat yang mewajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat, man taraka thalathu juma'in, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup hati seseorang. Taba'allahu ala qalbiha. Dan banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwa sholat Jumat adalah hukumnya sangat wajib, khususnya bagi kaum muslimin, bagi kaum laki-laki. Dan ini adalah dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwa ketika hari Idul Fitri maupun Idul Adha bertepatan pada hari Jumat, maka mereka juga wajib melaksanakan ibadah pada hari Jumat tersebut. Kemudian pendapat yang kedua, orang yang menghadiri sholat Id di hari Jumat, maka gugur baginya kewajiban untuk menghadiri sholat Jumat. Jadi pagi hari dia melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, maka tidak ada kewajiban baginya melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Salah satu di antara penjelasannya dan alasannya adalah bahwa tidak bolehnya seseorang melaksanakan dalam satu hari 2 kali hari raya, karena Jumat bagian dari hari raya umat Islam, dan dilarangnya seseorang melaksanakan hari raya. Dan ini adalah pendapat bagi pendapat yang kedua. Ini adalah pendapat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian pendapat yang ketiga adalah sholat Jumat tetap wajib kecuali untuk orang-orang yang tinggal di pedalaman desa, di mana ketika mereka melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan, kemudian setelah itu dia pulang ke kampungnya, kemudian dia jauh untuk melangkahkan kaki melaksanakan sholat Jumat, maka tidak ada kewajiban bagi dia. Akan tetapi bagi orang yang bermukim di tempat tersebut, dan dia bermukim di tempat tersebut, dan memang orang yang berada di tempat tersebut di sekeliling lingkungan masjid yang biasa melaksanakan sholat Jumat, maka kewajiban bagi dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Di sini kita mengambil pendapat yang kedua, yakni dilarangnya seseorang dalam satu hari melaksanakan 2 hari raya, 2 kali hari raya, yakni Idul Fitri dengan Jumat. Akan tetapi tetap bagi seorang imam, ini Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, bagi seorang imam di suatu masjid tertentu tetap mengadakan Jumatan, ya, meskipun ini tidak diwajibkan bagi kaum muslimin, akan tetapi tetaplah seseorang imam untuk tetap bagi dia menegakkan sholat Jumat berapapun yang hadir dari penduduk tersebut.
Wallahu alam, ini adalah pendapat yang kuat dari pendapat para ulama. Kemudian yang berkaitan mengenai tentang, kita sudah menyelesaikan tentang masalah salat Idul Fitri. Kemudian yang berikutnya adalah salat sunnah yang dilaksanakan karena sebab adalah salat istisqa. Ya, salat istisqa ini artinya adalah salat yang dilakukan untuk seseorang meminta hujan. Istisqa itu memiliki wazan, dari ilmu saraf disebutkan istaf'ala yastaf'ilu atau istaghfara yastaghfiru. Artinya kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Istasqa yastasqi artinya kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan menurunkan hujan kepada kita setelah kita mengalami dan merasakan panas yang luar biasa di mana Allah tidak menurunkan hujan selama beberapa hari yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan ternak dan khususnya kita umat manusia merasa kekurangan air. Dan ini adalah sunnah, ya. Hukum macam-macam salat istisqa, ya, istisqa artinya adalah meminta hujan. Yang pertama berkaitan mengenai tentang tata cara pelaksanaan salat istisqa. Yang ini yaitu tata cara pertama adalah berdoa tanpa dibarengi dengan salat dan bukan dilakukan setelah salat. Ya. Berdoa tanpa dibarengi dengan salat dan bukan dilakukan setelah salat, dan dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara berjamaah. Ya, ini tata cara yang pertama, dan ini adalah pendapat di antara para ulama. Kemudian yang kedua, berdoa setelah salat Jumat atau salat yang lain, dan berdoa pada waktu khutbah Jumat. Dan ini adalah bagian dari kita istisqa. Ya, kemudian pendapat yang ketiga, ya, yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin adalah istisqa dibarengi dengan salat 2 rakaat dan 2 khutbah, dan ini yang paling utama. Para ulama bersepakat bahwa salat istisqa ini termasuk syariat Rasulullah dan hukumnya adalah sunnah ketika kita terjadi kekeringan di sekitar kita. Dalilnya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Abbad bin Tamim dari pamannya mengatakan, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma kharaja yastasqi, pada suatu hari beliau keluar untuk meminta hujan. Fahawwala ilan nas dhahrahu, dan beliau menghadap ke arah kiblat dan menghadapkan punggungnya ke arah manusia. Wastaqbalal qiblah yad'u, dan dia menghadapkan kiblat, menghadapkan dirinya ke kiblat. Tsumma hawwala ridaahu tsumma shalla lana rak'ataini jahara fiha bil qiraah. Kemudian melaksanakan salat istisqa dengan menjaharkan bacaannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat istisqa, di mana beliau keluar dari rumah dalam kondisi yang disebutkan oleh para ulama, dalam kondisi walam yakhtub khutbakum hadhihi walakin lam yazal fid du'a wat tadarru. Beliau keluar dengan baju yang sesederhana mungkin, kemudian sambil bertakbir seraya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tsumma shalla rak'atain, kemudian melaksanakan salat 2 rakaat sebagaimana mereka melaksanakan salat Id. Ya, jadi ketika seseorang hendak melaksanakan salat istisqa karena terjadinya kekeringan, maka hendaklah seseorang keluar secara berjamaah, ya, menuju satu lapangan untuk pengadaan dan mengadakan salat istisqa. Dengan kita keluar dalam kondisi kita benar-benar menginginkan air hujan itu akan turun, dan pakaian-pakaian yang digunakan adalah pakaian sesederhana mungkin. Ya. Di sini ada perbedaan dan ikhtilaf di antara para ulama. Apakah kita juga wajib mengeluarkan, disunnahkan bahkan dianjurkan mengeluarkan hewan-hewan ternak? Sebagian ulama mengatakan mengeluarkan hewan ternak pada saat salat istisqa itu hukumnya makruh, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengeluarkan hewan ternak ketika terjadi kekeringan di zaman beliau dan saat itu beliau melaksanakan salat istisqa. Tidak ada anjuran untuk mengeluarkan hewan ternak. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, ada di antara salah satu nabi
dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika dia hendak keluar melaksanakan salat istisqa, meminta hujan, seorang nabi ini melihat seekor semut mengangkat salah satu kakinya menengadah ke arah langit, dan dia memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian nabi tersebut mengatakan kepada seekor semut tadi, maka cukuplah engkau berdoa dan masuklah ke sarangmu kembali, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doamu. Ini adalah dalil di antara para ulama yang mengatakan bahwa dianjurkan dan disyariatkan, ya, disunnahkan ketika kita pelaksanaan atau melaksanakan sholat istisqa itu mengeluarkan hewan-hewan ternak, karena sesungguhnya hewan-hewan tersebut juga dia berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekeringan tersebut juga berdampak kepada hewan-hewan. Dan nabi yang dimaksud oleh Rasulullah di sini adalah Nabi Sulaiman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tata cara pelaksanaan salat istisqa sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, ya, kita keluar dengan memakai pakaian sesederhana mungkin, dan boleh kita mengajak atau hewan-hewan ternak kita keluarkan pada saat pelaksanaan istisqa tersebut. Kemudian yang kedua, pelaksanaannya tanpa adanya azan dan iqamah. Kemudian yang ketiga, adanya khutbah setelah pelaksanaan salat istisqa. Apa yang menjadi perbedaan antara salat istisqa dengan salat Id? Yang menjadi perbedaan paling utama pada salat istisqa dan salat Id yaitu masalah waktu. Salat istisqa bisa dilakukan kapan saja. Ya, pada sore hari ba'da asar, ba'da zuhur, sebelum zuhur, pada pagi hari, boleh dilakukan kapan saja karena waktunya tidak terbatas. Adapun salat Id waktunya terbatas. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, dimulai dari terbitnya matahari dan seterusnya. Kemudian sebabnya salat istisqa dilakukan karena musibah. Karena sebab seorang mendapatkan musibah atau umat manusia mendapatkan musibah kekeringan. Sementara salat Id itu dilaksanakan karena perayaan dan hari kesenangan. Kemudian letak khutbah. Salat istisqa boleh atau sebelum atau sesudah salat. Khutbahnya boleh dilaksanakan setelah atau sebelum salat. Adapun salat Id kita khutbah itu setelah melaksanakan salat. Kemudian jumlah khutbah, salat istisqa khutbahnya hanya 1 kali, dan salat Idul Fitri maupun Idul Adha khutbahnya 2 kali. Dan tentunya ini juga ada perbedaan di antara para ulama terkait masalah khutbah pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Sebagian mengatakan boleh kita khutbah 1 kali, dan sebagian menganjurkan untuk khutbah 2 kali, layaknya ketika seseorang melaksanakan khutbah pada hari Jumat. Kemudian pembahasan berikutnya adalah yang berkaitan mengenai tentang sholat sunnah yang dilakukan karena sebab, yakni sholat di Masjid Quba. Ya, di sini sekilas kita mengetahui tentang Masjid Quba. Masjid Quba ini terletak di salah satu kampung bernama Quba di kota Madinah, 5 km arah selatan dari masjid atau dari kota Madinah. Di situ ada Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah satu-satunya masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam kitabnya bahwa Rasulullah ketika datang ke Madinah, beliau singgah di rumah Kulthum bin Hidm, dan disebutkan bahwa beliau singgah di rumah Sa'ad bin Khaythamah, tetapi yang pertama lebih benar. Lalu tinggal di Bani Amr, kemudian singgah dan membangun Masjid Quba. Jadi Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil syariat salat di Masjid Quba. Jadi jamaah, barang siapa di antara kita yang melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah, kemudian kita memiliki waktu dan kesempatan, ya, ketika kita mampir ke Masjid Quba, maka kita dianjurkan dan disunnahkan untuk melaksanakan salat di Masjid Quba tersebut. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umratin.
Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia datang ke Masjid Quba, kemudian dia mendirikan sholat di dalamnya, maka dia mendapatkan pahala layaknya pahala umrah. Dan tentu ini adalah salah satu di antara keutamaan ya bagi orang yang berkunjung sesekali ke Madinah. Dan ini bagi orang-orang yang tinggal di luar Madinah. Ketika dia berangkat ke kota Madinah, baik itu ketika dia melaksanakan ibadah umrah ataupun dia melaksanakan ibadah haji ataupun ada keperluan yang lain, singgah di Masjid Quba, maka hendaklah dia melaksanakan sholat 2 rakaat, akan tetapi dengan syarat dia harus bersuci di tempat di mana dia bersuci, yaitu di rumah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Jumlah rakaatnya tanpa ada batasan dan minimal adalah 2 rakaat. Terkait masalah salat di Masjid Quba, ada banyak pembahasan terkait masalah ini, yaitu salah satunya adalah bolehkah seseorang berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala safar ya di selain 3 masjid yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yakni Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Insyaallah pembahasan ini kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.